Menyederhanakan ruang. Suatu saat, ketika saya sedang memimpin sebuah tur sekolah untuk para tamu dari Amerika, salah seorang menoleh ke arah saya dengan raut muka ingin tahu. Saya lihat tidak ada terlalu banyak tempelan di dinding, katanya. Tamu ini ingin tahu mengapa. Jawaban mudahnya adalah bahwa saat itu sedang libur musim panas dan banyak siswa telah membawa pulang hasil kerja mereka. Namun, itu bukan seluruh cerita. Jika Anda mengunjungi sekolah saya di bulan Mei pada tahun yang sama, Anda akan melihat suasana yang sangat berbeda. Anda akan menemukan dalam bayangan saya poster-poster yang telah diselesaikan para siswa selama jam geografi yang baru saja berakhir, atau gambar-gambar yang dibuat para murid dalam kelas seni rupa. Dalam kunjungan saya ke sekolah Finlandia lainnya, saya melihat hal-hal sama yang ditampilkan. Dalam pengalaman saya, guru-guru di Finlandia lebih suka meminimalkan jumlah barang yang tertempel di tembok di kelas-kelas dan lorong-lorong. Rupanya, ini menjadi sifat alami mereka. Itu banyak diamini oleh orang Finlandia. Ini dibuktikan dengan desain orang Finlandia yang minimalis. Kunjungi rumah Finlandia, dan bisa dipastikan Anda akan menemukan ruang yang rapi dan nyaman. Bayangkan gaya IKEA. Pujian yang tidak Anda sampaikan kepada seorang tuan rumah Finlandia itu adalah komentar positif mengenai tunnelma atau atmosfer rumah. Di tahun-tahun saya tinggal di Finlandia, saya telah mempelajari bahwa sebuah rumah yang nyaman dari sudut pandang seorang Finlandia sangat tergantung pada bagaimana membuat ruang tinggal seseorang sesederhana mungkin. Saya pikir prinsip yang sama ingin disampaikan lewat desain ruang kelas Finlandia. Banyak tamu yang melihat sekolah Finlandia secara langsung merasakan ketenangan siswa dan gurunya. Adalah ruang pembelajaran yang dijaga tetap sederhana. Namun, satu alasan dari kurangnya luapan-luapan ekspresi, saya yakin adalah ruang pembelajaran yang dijaga tetap sederhana. Di tahun 2014, para peneliti dari Universitas Carnegie Mellon mengeksplorasi ide ini dengan menyelidiki bagaimana ruang kelas yang terlalu banyak dekorasi berpotensi membuat anak-anak sulit fokus pada pelajaran. Dalam suatu studi, siswa taman kanak-kanak diberi 6 pelajaran pengantar IPA di sebuah kelas percobaan, di mana peneliti secara eksperimental akan mengubah lingkungan belajar untuk beberapa pelajaran. Dindingnya penuh dengan dekorasi, dan di lain waktu dinding sama sekali polos. Studi tersebut mengungkapkan bahwa anak-anak lebih mudah teralihkan perhatiannya oleh lingkungan visual, membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk menyelesaikan tugas, dan menunjukkan hasil belajar yang kurang maksimal saat dinding penuh dengan dekorasi daripada ketika dekorasi tersebut dihilangkan. Fisher, Godwin, dan Selman 2014 halaman 1362. Sebagai guru, upaya untuk mengurangi rangsangan eksternal di dalam kelas kita sangat penting untuk siswa-siswa muda, karena kemampuan untuk fokus adalah sesuatu yang berkembang seiring usia anak. Penulis studi ini menunjukkan bahwa siswa kelas 6 mampu mengabaikan rangsangan yang tidak relevan jauh lebih mudah daripada anak usia prasekolah. Hopman 2014. Anna V. Fisher, pemimpin sebuah studi, menyampaikan kepada The New York Times dalam suatu wawancara bahwa hasil akademik dipengaruhi oleh banyak faktor. Namun, banyak di antaranya berada di luar kendali para pendidik. Peneliti menengarai bahwa tampilan suatu ruang kelas adalah sesuatu yang dapat dengan mudah dikondisikan oleh para guru. Hopman 2014. Kegiatan menampilkan karya siswa yang berkualitas dapat menjadi sebuah upaya yang menyenangkan.
Para siswa dapat dan seharusnya merasa bangga atas pekerjaan yang telah mereka lakukan. Dan sebagai pendidik, kita juga merasa bangga atas semua upaya pendampingan yang telah kita lakukan. Di saat yang bersamaan, peneliti menyarankan bahwa hal seperti ini perlu dilakukan terus-menerus. Sebagai guru, saya pikir kita kadang-kadang bisa terlalu fokus pada tampilan dari suatu pembelajaran. Kita mungkin justru menghamburkan waktu akibat terobsesi pada dekorasi dan meminta siswa untuk menghias dinding kelas kita. Padahal, masih ada banyak aspek penting dalam mengajar yang harus dihadirkan. Sebenarnya, saya merasa malu. Dulu saya biasa menstapel lembar kerja matematika murid kelas 1 saya ke papan pengumuman di tahun-tahun pertama mengajar di daerah Boston. Keseimbangan diperlukan, dan saya menyadari bahwa ini mungkin terasa seperti perjuangan untuk menyederhanakan ruang kelas Anda. Beberapa tahun yang lalu, saya bertemu guru-guru dari sebuah sekolah negeri di Massachusetts yang mengatakan kepada saya bahwa sekolah mereka menerima kritik yang cukup pedas karena gagal dalam menampilkan sejumlah karya siswa, meskipun itu masih di awal-awal tahun pelajaran. Tim penilai merasa bahwa sebagian besar dinding yang polos menyampaikan pesan sedikitnya pembelajaran. Jadi, menurut Anda, apa yang kemudian menjadi prioritas guru-guru sejak hari itu? Ide bahwa kertas di dinding berbanding lurus dengan pembelajaran yang baik terdengar konyol. Menurut saya, karena mungkin seorang guru justru memangkas jam pelajaran dalam durasi yang signifikan dengan memberi perintah kepada siswa untuk menyelesaikan dekorasi kelas. Ruang kelas guru tersebut mungkin terlihat impresif, namun bobrok di bawah permukaannya, dan saya menduga Anda akan dapat melihat kurang efektifnya pembelajaran di sekolah tersebut. Jadi, bagaimana guru dapat menjaga ruang pembelajaran tetap sederhana meskipun ada tekanan yang lebih besar, mungkin untuk membombardir dinding ruang kelas dengan bukti pembelajaran? Kita mulai dengan memikirkan alasan di balik pameran karya siswa. Apakah ini pertama-tama untuk menyombongkan tampilan dari suatu pembelajaran? Jika iya, saya yakin dari pengalaman saya sendiri sebagai guru di kelas Amerika bahwa pada akhirnya itu akan membebani kita sebagai guru, mengalihkan perhatian kita dari pekerjaan kita yang paling utama. Saya tidak lantas mengajak agar guru-guru membuat ruang kelas mereka benar-benar kosong. Jika kita memiliki tujuan yang kuat untuk menempelkan benda-benda di dinding, akan ada kegembiraan di sana. Namun, kita mungkin perlu untuk melatih bertahan atas tekanan dari luar. Dorongan untuk memeriahkan dinding-dinding dengan kertas mungkin timbul karena sekolah sedang menyambut tim evaluasi sekolah, seperti yang saya dengar di Massachusetts. Namun, tekanan sebenarnya datang dari rekan kerja kelas lain yang menempelkan banyak kertas di dinding ruang kelas mereka, atau para orang tua yang cenderung berpikir bahwa semakin banyak barang yang ditampilkan setara dengan semakin baiknya pembelajaran. Namun kita tahu di bawah sana bahwa dengan menunjukkan terlalu banyak karya dan poster yang dibuat para siswa tidak langsung berarti bahwa ada banyak pembelajaran yang penuh makna yang terjadi di ruang kelas kita. Salah satu aspek penting dari pembelajaran adalah proses berpikir, dan itu adalah sebuah proses yang tidak tertata, tidak terlihat. Dengan kata lain, tidak semua yang kita lakukan bersama para siswa dapat disampaikan sebagai bukti yang siap untuk ditampilkan. Seorang guru taman kanak-kanak di California, Ingrid Boyd Stone, mengakui bahwa dia dulu sering menutup seluruh dinding ruang kelasnya, namun akhir-akhir ini, menurut The New York Times, dia dengan sengaja mengosongkan satu ruang.
Ketika dia mengajar topik tentang seniman Prancis Claude Monet, dia memakai baju kerja dan topi jerami yang bertepi lebar, kemudian berbicara kepada anak-anak dengan aksen Eropa untuk menghidupkan suasana belajar mengajar. Laporkan The New York Times. Berbekal kata kunci dari perkataan Ingrid yang diingat oleh 27 siswa muda, anak-anak menuju ruang lukis, di mana mereka belajar menggunakan kapas telinga. Akhirnya, tiba saatnya untuk menghias tembok kosong. Bu Boydstone mengisinya dengan karya seni Anak-anak Monet Bukan Anak-anak Claude, Hoffman 2014. Sebagai guru, kita memiliki suatu tanggung jawab untuk mempersiapkan sebuah jawaban jika ditanya mengapa kita melakukan sesuatu yang di luar kewajaran, seperti membuat ruang kelas tetap terkesan sederhana. Seorang rekan kerja, orang tua, atau murid mungkin akan bertanya, mengapa tembok Anda relatif kosong? Daripada merasa diserang dan malu, kita dapat dengan tenang memberi sebuah penjelasan yang masuk akal. Inilah alasan-alasan yang saya pakai. 1. Saya ingin dinding di ruang kelas saya memancarkan kualitas dari para siswa saya. Ketika saya mengatakan kepada mereka, saya berharap bahwa karya yang sedang kalian kerjakan dapat dipajang. Berarti saya menginginkan sesuatu yang spesial. Saya ingin mereka merasa bahwa adalah sebuah kehormatan jika karyanya dipajang di dalam ruang kelas kami. Jika saya memamerkan sesuatu yang kurang apik, asal tempel semua benda di dinding, seperti pekerjaan rumah yang diselesaikan asal-asalan, para siswa akan menerima pesan yang sebaliknya. Dalam pengalaman saya, mereka menjadi kurang peduli dengan yang dipajang. 2. Waktu adalah komoditas yang paling berharga bagi kita sebagai guru. Dan karena waktu terbatas, saya memilih untuk membatasi waktu yang dihabiskan untuk hal-hal yang sifatnya tambahan seperti membuat pajangan kelas. Ini tidak berarti bahwa saya tidak memandangnya sebagai sesuatu yang bernilai. Sederhananya, saya sadar bahwa saya memiliki banyak tanggung jawab yang juga penting. Suatu cara untuk membatasi waktu yang saya butuhkan dalam memajang karya siswa di dinding adalah dengan melibatkan para siswa. Bahkan anak-anak kecil, menurut pengalaman saya, menikmati proses menampilkan pekerjaan mereka di ruang kelas. Tidak ada alasan, menurut pendapat saya, mengapa seorang guru masih harus memakai waktunya sepulang sekolah untuk memajang karya-karya siswa. Dengan melibatkan para siswa di jam sekolah, kita dapat menghemat waktu yang berharga tersebut dan menumbuhkan rasa memiliki atas pembelajaran mereka. 3. Dengan memajang lebih sedikit barang, tidak diragukan lagi memberikan penegasan yang lebih besar pada beberapa barang yang ditampilkan di dinding. Itu adalah hal yang sangat baik. 4. Dengan meletakkan lebih sedikit barang, maka itu akan mengurangi rangsangan dari luar kelas dan dapat, sesuai penelitian, memudahkan para siswa untuk tetap fokus. Keputusan untuk membuat ruang kelas kita rapi adalah sesuatu, menurut pengalaman saya, yang pada akhirnya dapat menghemat waktu kita, memfasilitasi pekerjaan yang lebih berkualitas, dan mengurangi gangguan eksternal dalam proses belajar mengajar. Dan jika Anda menciptakan lingkungan belajar yang tetap sederhana, saya memprediksi bahwa ketika Anda berdiri di tengah kelas Anda dan dindingnya, Anda tidak akan merasa enek atau justru kurang percaya diri karena sedikitnya barang yang dipajang. Anda akan mengalami juga para siswa Anda suatu kesan yang menyenangkan.